Kemudian yang kedua, belum terlaksananya bimbingan perkawinan virtual. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya penyuluhan di media sosial. Dari analisis ini, yang paling mendapat peringkat pertama yaitu belum optimalnya penyuluhan di media sosial, Pak. Kemudian untuk fishbone diagramnya yaitu untuk belum optimalnya penyuluhan di media sosial yaitu ada 4. Yang pertama MEN atau SDM, literasi ASN, digital ASN masih rendah, kurangnya kreatif dalam membuat konten, minim pelatihan pengelolaan media sosial. Kemudian material atau kontennya itu materi dakwah belum dikemas sesuai tren, bahasa dakwah cenderung formal, desain visual kurang menarik, minim infografis, video atau konten interaktif. Untuk metodenya yaitu pola dakwah masih tradisional, konten digital belum konsisten dan kurang interaktif, kemudian belum ada kalender konten dakwah. Untuk machine atau teknologi yaitu pemanfaatan fitur media sosial, Reels, Story itu belum maksimal. Kemudian platform media sosial instansi kurang terkelola profesional. Kemudian minim aplikasi pendukung desain yang digunakan. Untuk core isu yang saya ambil yaitu belum optimalnya penyuluhan di media sosial. Kemudian solusi untuk pemecahan core isu yaitu inovasi penyuluh agama Islam, pengembangan dalam memaksimalkan media digital sebagai sarana dakwah kekinian di KUA Kecamatan Rogelai, Kabupaten Kebumen. Outputnya yaitu konten edukatif dan interaktif sahabat digital KUA. Untuk kegiatannya di sini saya mengambil 5 kegiatan. Yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan penyuluhan berbasis media sosial. Untuk tahapan dalam kegiatan yang pertama ini yaitu mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada mentor atau atasan, menentukan rencana kegiatan, dan mengumpulkan ide konten. Untuk rencana kegiatan yang kedua yaitu pembentukan tim pengelola media sosial instansi yang mana tahapannya yaitu mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan, menentukan platform media sosial yang akan digunakan, kemudian menetapkan struktur organisasi tim pengelola media sosial. Untuk tahapan yang ketiga yaitu membuat kalender konten agar penyuluhan lebih konsisten. Dalam kegiatan ini tahapannya yaitu menyusun jadwal publikasi, kemudian membuat format kalender konten. Untuk kegiatan yang keempat yaitu pengembangan konten edukatif dan interaktif sahabat digital KUA. Untuk tahapan ini yaitu mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan, membuat 1 menit video atau infografis konten tanya penyuluh, kemudian Q&A interaktif. Kegiatan untuk tahapan kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi penyuluhan. Dalam hal ini tahapan kegiatannya yaitu meminta saran dan masukan dari beberapa pengguna media sosial melalui Google Form, kemudian melakukan evaluasi dari optimalisasi konten di akun media sosial KUA Kecamatan Rogelai. Itu Pak. Baik, terima kasih paparannya dari Mbak Faridatun. Ya, kita sudah sampai pada rancang aktualisasi yang sudah dengan rancang. Tidak ubahnya pasti berkonsultasi dan berkomunikasi dengan mentor. Ya, untuk penguatan rancang aktualisasi kami persilahkan Pak Mentor, Pak Ngadimin untuk memberikan penguatan atau validasi dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat oleh Mbak Faridatun. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji, Bapak Khairul yang saya hormati, Bapak Bos Muklis, juga Ananda Perdana beserta Latsar CPNS. Hari ini bahwasanya ketika Mbak Farida memberitakan ke saya bahasanya untuk aktualisasi
realisasi dari beberapa kegiatan KUA, khususnya tentang penyuluhan. Jadi, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, generasi sekarang, jadi kebanyakan mereka dengan gadget sama dengan HP, smartphone itu hampir tidak pernah lepas, dan ada beberapa media sosial yang memang banyak kebanyakan diakses, jadi terutama Facebook, Instagram, dan TikTok. Jadi ketika Mbak Farida memberikan batasan seperti itu, ya kami dengan senang hati menangkap ada beberapa hal yang saya sampaikan. Memang selama ini karena sebelum ada karyawan, jadi memang selama ini kan kita hanya beberapa karyawan. Setelah ini baru bulan Juli dengan Presiden masuk itu P3K pemilu banyak. Jadi selama ini di KUA itu SDM-nya sangat kurang. Kemarin sebelum ada P3K itu di KUA aku SDM-nya di satu. Jadi memang benar-benar untuk mengelola media sosial tersebut memang hampir tidak ada. Ya, tidak ada yang benar-benar untuk memberikan. Jadi kemarin memang kami sudah sudah membentuk tim untuk mengelola dari media sosial yang ada di KUA Kecamatan Roweleh. Jadi ada di Facebook, Instagram, juga di TikTok. Jadi kami membuat tim koordinator. Koordinatornya ada koordinator, ada admin, juga ada editor, maksudnya yang mengedit dan membuat flyer untuk membuat narasi di Facebook, di Instagram maupun di TikTok. Seperti itu. Jadi memang bahwasanya yang saya sampaikan tadi dari selama ini memang kebanyakan penyuluhan itu hanya dengan tatap muka. Jadi untuk selanjutnya memang sekarang ini dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, dengan media sosial itu adalah lebih menjangkau yang lebih banyak, menjangkau audiens yang benar-benar bisa terstruktur, terkonsentrasi. Jadi untuk bisa tidak hanya untuk yang sepuh-sepuh. Selama ini jamaah pengajian itu kebanyakan yang sepuh-sepuh. Ya. Kalau nanti di media sosial dengan lebih interaktif, lebih kreatif, lebih membumi, lebih membuat anak-anak muda itu tertarik, itu kan lebih baik lagi. Itu seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan Bapak Khairul maupun Bapak Ambulis. Terima kasih sebelumnya, dan mungkin nanti kalau ada tambahan saya tambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Pak Antimin, wabarakatuh. Pak Mentor yang sudah memberikan penguatan atau validasi dari organisasi dengan pemilu saudara validasi. Selanjutnya untuk penguatan ataupun evaluasi kegiatan, silakan Pak Penguji, Pak Khairul memberikan penilaian pada RA yang sudah dibuat oleh Pak. Monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Muklis, dan saya hormati Bapak Kepala KUA dan Mbak Farida sebagai peserta pelatihan Latsar yang kami banggakan, kami cintai. Saya sedikit ada yang pertama saya perlu diluruskan, Mbak, karena ini harus diluruskan. Kalau nggak lurus nggak bisa ini, Mbak. PMA yang
di dalam kutipan Mbak Farida ada yang sudah tidak berlaku salah satu yaitu PMA nomor 22 tahun 2024. Sekarang yang berlaku adalah PMA nomor 30. Terus ya? Oke. Nah, itu di situ, Mbak. Ya ini di dalam apa tadi saya dibaca di latar belakang atau di mana tadi ada itu cukup nanti diluruskan karena ini penting ya terkait dengan landasan kita melaksanakan tugas kita selaku aparatur di lingkup Kementerian Agama salah satunya di KUA karena ini berhubungan sekali. Yang selanjutnya ini dari isu-isu sekian ini panjenengan mengangkat jadi dari belum optimalnya penyuluhan di media ya, intinya Oke. itu. Kemudian panjenengan mengambil tema atau mengambil pemecahan isu yaitu pengembangan dalam memaksimalkan media digital. Apakah itu nggak terlalu apa ya? Kalau dulu dalam belajar bahasa Indonesia itu terlalu apa ya? Kalau lebih mungkin lebih langsung, lebih mengena kalau agak disederhanakan. Kalau mungkin sudah pengembangan media Hmm. digital, gitu. Itu Oke. sudah pengembangan itu ya memaksimalkan itu yang ada digital yang ada. Lebih lebih simpel itu. Mungkin agak dibaca itu lebih ini enggak merubah apa ya? Enggak merubah isi, enggak merubah. Oke. Itu kalau saya agak agak dibaca itu kok pengembangan memaksimalkan. Lah, ini kan agak apa ya? Berlebih-lebihan tapi kadang nanti kalimatnya itu kok nggak enak anu, itu saja. Baik, Bisa. terima kasih Pak. Ya nanti Baik. dikonsultasikan dengan Pak Muklis atau dengan Pak Mentor. Nah, ini kok kayaknya hanya sebuah kalimat saja. Oke. Yang selanjutnya ya dari setelah judul, kemudian panjenengan sudah melalui proses ya kemarin dalam penyusunan sudah membuat kegiatan tahapan-tahapannya sebagai berikut. Ada menyusun rencana dari program awal yang salah satunya yaitu koordinasi, konsultasi dan sebagainya sampai pada pembentukan tim. Kemudian ada lagi terkait membuat kalender, kemudian pengembangan konten, kemudian apa ini? Monitoring dan evaluasi. Nah, ini tentunya akan lebih lengkap, akan lebih bermanfaat apabila yang Anda buat di antara sekian ini dilanjutkan dengan sosialisasi. Sudah ada nggak sosialisasi? Sementara ini baru ketika ada Binwin itu peserta Binwin diminta follow seperti itu Pak. Nah, ya ini kan itu kan bagian dari tahapan panjenengan toh yang akan Oke. dilalui nanti. Baik. Maka ini kan dirancang hari ini supaya ini nanti saya selama 30 hari ke depan saya akan melakukan ini. Konsultasi pimpinan sudah. Baru nanti actionnya, konten-kontennya sudah dibuat belum? Nah, timnya sudah dibentuk Pak Kepala KUA. Nah, kan tinggal membuat konten. Setelah konten-konten medianya dibuat, kemudian baru disosialisasikan. Karena ini penting. Dibuat kalau nggak diinformasikan, tidak disosialisasikan untuk apa kan gitu. Ini kan kalau dari sini saya belum menemukan itu. Maka di sini tahapan ini yang perlu ditambahkan. Namanya pengembangan memaksimalkan digital. Maka setelah dimaksimalkan peraganya, alatnya disiapkan, maka disampaikan. Betul nggak? Oke, betul. Nah iya, disampaikan mungkin kepada penyuluh sebagai nih ada konten begini, ada media ini untuk penyuluhan. Mungkin penyuluhnya di Rawakele itu ada 9 orang atau 10 orang. Kalau sekarang berapa jumlah penyuluhnya? 8. 8. Oke. 8
kalau dulu yang penyuluh non PNS itu non AS itu masih enggak? Masih satu. P3 Nggih, kapan? tahap Masih 2. ada sisa-sisa ya. Nggih. Ada. Nah, makanya di sini ya karena ini pimpinan sudah mendukung sekali ya, pimpinan sudah mendukung lagi, maka ini setelah dibuat maka harus disosialisasikan. Jika nanti di tahapan-tahapan ini akan berlanjut ya dari sada mungkin di minggu pertama besok membuat membuatnya ya di sana kan tim sudah kayaknya tim itu kan mungkin karena mungkin tim ini di saat perencanaan pun sudah akan dibentuk saat setelah mengkonsultasi ya setelah konsultasi dibentuk maka langsung ini mungkin tidak hanya sampai 1 minggu sudah poin 1, 2 ini kan mungkin tidak sampai 1 minggu. Kemudian membuat kalender ini juga tidak sampai. Maka ini yang paling banyak nanti pengembangan konten ini. Pengembangan konten ini kan membuat macam-macam Nggih. ya akan disajikan. Ini mungkin butuh waktu. Nah, kemudian di bawahnya setelah dibuat maka perlu disajikan, disosialisasikan, dikenalkan dan macam-macam baik kepada penyuluh atau kalau bisa mungkin diuji coba dipakai dalam suatu kegiatan kepenyuluhan. Nah, itu mungkin mungkin akan lebih mewarnai ya apa program panjenengan ini lebih lengkap. Betul nggih? Nggih, siap. Jadi Matur intinya nuwun, Bapak. adanya satu tahapan sosialisasi. Bagaimana kalimatnya monggo yang penting setelah jenengan buat itu bisa ada eh, nyampe pada tujuan panjangan tadi memaksimalkan tadi loh pengembangan tadi loh pengembangan digitalnya tadi itu sampai pada orang yang akan melakukan penyuluhan kan gitu paling tidak seperti itu betul ya mungkin itu Pak Kepala KUA Ya, tambahan sedikit revisi yang jelas ada yang paling pokok tadi tambahan saja kaitannya dengan apa Sosialisasi. PMA itu cukup di nanti angka 22 diganti 30 saja karena tahunnya sama jadi halnya tentangnya juga sama ini karena meluruskan saja kemudian kalau setelah adanya inovasi adanya penyampaian adanya sosialisasi maka nanti sosialisasi itulah yang akan kita evaluasi tahapan-tahapan tadi konten-konten atau media ini bisa nggak pertahankan, dilanjutkan atau sehingga ada evaluasinya di situ sehingga ada apa kemanfaatannya bisa berlanjut atau tidak itu mungkin itu Mbak Farida kemudian yang saya hormati Pak Mokles saya kembalikan dan juga Pak Kepala KUA kami aturkan terima kasih bisa hadir dalam kegiatan evaluasi rancangan aktualisasi peserta latsar kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairul atas masukannya. Eh, sudah dicatat Mbak Farida? Ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Ngadimin atas kerawaannya bisa membersamai Mbak Farida Tur. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Ya. Selamat untuk bisa, mari kita tutup kegiatan sebenarnya rencana aktualisasi untuk Mbak Farida Tur dengan membaca sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng beraktivitas kembali Pak Mentor, Pak Ngadimin untuk bisa beraktivitas di kesempatan tempat yang lain. Nggih. Terima kasih atas kerawaannya. Nggih. Selamat Mbak Faridatun dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis, Pak Khairul, izin live. Mbak Dian sudah siap? Sampun, Pak. Ya, oke. Mari kita buka, ya. Bisa kita mulai? Ya, salam kebajikan, ya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mbak Dian ini ya. Oh, Pak Tri, ya. Sugeng Rawo, Pak Tri. Terima kasih Pak Mulis. Suara saya terdengar Pak? Terdengar ya?
Ya, Terdengar. ya terdengar Pak Tri. Ketemu lagi ini Pak Tri. Di Tawangmangu dulu Iya, kita. Ya, Pak Tri, sehat selalu ya. Selamat bergabung di sehat Bapak. rancangan aktualisasi ya untuk Mbak Baik, Dian terima ya. kasih. Yang sama-sama kita hormati Pak Khairul selaku evaluator untuk seminar rancangan aktualisasi untuk Saudara Dian Ratna Surya dari ya. Pak Tri Suyatno, Sugeng Rawuh Pak. Rawuh Pak. Kata ya, nggih. Untuk membersamai Mbak Dian nggih. Ya. Mbak Dian, selamat sukses selalu. Sudah sampai ya akhirnya ya. Tidak perlu ragu lagi ini. Iya, Pak. Iya, iya, Mbak Dian ini rajin sekali Pak Tri. Banyak berkonsultasi, berkomunikasi ya. Ya. Baik, mari kita buka kegiatan ini dengan untuk Mbak Dian ini bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat untuk waktu 5 menit, nggih. Bisa Mbak Dian? Nggih, Pak, saged. Nggih. Silakan Mbak Dian. Iji riset nggih, Pak. Nggih, nggih, mangga, mangga. Sampun terlihat nggih, Pak. Sudah, nggih. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam Salam. sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ratna Suryandari, dosen asisten ahli dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Penguatan Pembelajaran Digital yang Partisipatif melalui pemanfaatan Google Classroom di Prodi PGSD Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Visi SAB Negeri Raden Wijaya adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka, berkarakter Arya, dan berdaya saing global berdasarkan nilai utama Prajna yaitu kebijaksanaan dan karuna yaitu welas asih. Judul aktualisasi ini selaras dengan visi tersebut karena mempersiapkan pembelajaran digital yang mendukung daya saing global. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut, STAB memiliki misi di antaranya menyelenggarakan pendidikan berkualitas, mendorong penelitian, melaksanakan pengabdian masyarakat, serta membangun jejaring global. Pemanfaatan Google Classroom merupakan bagian dari upaya mendukung misi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Untuk latar belakang, Bapak Ibu, perkembangan TIK abad ke-21 menuntut lulusan yang memiliki literasi digital, keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan problem solving. Next, Di langsung aja mungkin. Oke, baik, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, analisis USG. Yang pertama, isunya rendahnya pemanfaatan Google Classroom secara optimal dalam proses pembelajaran. Ini mendapatkan jumlah nilai 14 dan dari ketiga isu menjadi peringkat yang pertama dan saya ambil sebagai core isunya. Selanjutnya ini diagram fishbone. Melalui diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari core isunya. Beberapa faktor yang muncul antara lain keterbatasan pemahaman dosen dan mahasiswa, kurangnya panduan, serta minimnya integrasi fitur pendukung. Selanjutnya untuk gagasan pemecahan core isunya yaitu rendahnya pemanfaatan Google Classroom secara optimal dalam proses pembelajaran dan solusinya yaitu berupa penguatan pembelajaran digital yang partisipatif melalui pemanfaatan Google Classroom di Prodi PGSD SAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Untuk tahapan kegiatannya ada 5 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemanfaatan Google Classroom. Yang kedua, menyusun panduan sederhana penggunaan Google Classroom. Yang ketiga, pendampingan internal dosen dan mahasiswa. Yang keempat, integrasi Google Classroom dalam perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Dari tahapan kegiatan ini menghasilkan output. Yang pertama, kegiatan pertama menghasilkan data awal
pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, panduan digital penggunaan Google Classroom. Yang ketiga, dosen dan mahasiswa mampu memanfaatkan Google Classroom. Yang keempat, proses perkuliahan lebih terstruktur dengan dukungan Google Classroom. Dan yang terakhir, hasilnya berupa laporan monitoring pemanfaatan Google Classroom. Nah, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari aktualisasi tersebut, yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa, distribusi materi lebih cepat dan terdokumentasi, pembelajaran lebih fleksibel, komunikasi dosen mahasiswa lebih efektif, transparansi yang terjaga, serta terbiasanya mahasiswa dengan literasi digital. Dengan demikian, pembelajaran di Prodi PGSD menjadi lebih partisipatif, interaktif, dan juga relevan dengan tuntutan abad ke-21. Nah, demikian paparan dari saya. Semoga aktualisasi ini memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian ya yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya, dan itu ide kreatifnya tidak lepas dari peran serta dari mentor. Ya. Saya persilakan Pak Tri Suyatno untuk memberikan validasi penguatan dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat oleh Mbak Dian. Silakan Bapak. Baik. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mohon izin, Bapak Khairul selaku penguji, Bapak Muhli selaku coach, dan Mbak Dian selaku peserta Latsar CPNS tahun 2025. Secara garis besar, kami selaku mentor menyampaikan dukungan kepada Mbak Dian bahwasanya memang pembelajaran digital tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, maka dari itu dengan pembelajaran digital ini diharapkan lebih efektif penyimpanannya, dalam efektif dalam penyampaian materinya, sehingga dalam pembelajaran terutama di prodi PGSD nantinya dapat terakomodir, kemudian RPS juga bisa terakomodir juga, sehingga dengan keberadaan Google Classroom ini yang akan dikembangkan Mbak Dian ini akan meningkatkan kualitas-kualitas di prodi PGSD. Kemudian pesan saya juga untuk Mbak Dian adalah bahwa saya nanti dalam pengembangan silakan buat output-output yang mungkin nanti bisa mendukung dari prodi tentunya. Salah satunya tadi ada modul. Nah, modul itu semoga saja bisa di-HKI-kan karena salah satu tugas dari seorang dosen adalah HKI, ada luaran HKI, kemudian ada artikel, sehingga dari Latsar ini tidak hanya dalam bentuk teks saja, tentunya nanti ada sebuah output yang bisa dipertanggungjawabkan, ada output yang bisa mendapatkan hasil dan mendukung prodi. Dari sini Pak, saya juga mendukung sekali apa yang dilakukan Mbak Dian. Cukup itu yang saya sampaikan. Semoga dengan penguatan-penguatan ini dapat mendorong Mbak Dian dalam melaksanakan eh, rencana aktualisasinya di STAB Negeri Raden Wijaya. Terima kasih. Demikian, selamat siang Bapak Mulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor, Pak Tri Suyatno. Luar biasa harapannya Mbak Dian. Ini harus menjadi ya haki juga. Ini support luar biasa dan untuk memperkuat akreditasi nantinya ya. Juga WBK, WBBM mungkin arahnya ke sana. Maka harapan itu bisa terkuat dan bisa lengkap. Ini sesama ini Pak Tri. Pak evaluator kita Pak Khairil ini juga berangkat dari Wonogiri Pak asli. Lu dari Wonogiri pula ini, Iya, jadi Bapak. ketemu orang-orang Wonogiri. Dari, dari mana Bapak Khairul? Pak Khairil Oke, Wonogiri nih. terima kasih. Kan, Pak, Selamat G. siang. Salam G. Silakan Pak kebajikan. Khairil. Oke, Pak Tri, Mbak Dian yang kami hormati. S- Aman Pak Wonogiri? Aman Pak, Wonogiri bebas dari demo Oh, kemarin, Demo. audiensi saja Pak, audiensi kemarin. Jadi mahasiswa dikumpulkan audiensi dengan Bupati langsung. diredam Oke, Staben ya. saya Ya, Staben balik kampung. Staben ke arah Batu Retno Pak. Saya Nguntoro Bapak Nadi. Retno.
Ya, balik Pemutaran kampung. lagi ya, Pak. Iya, Balik iya. kampung. Ya, monggo reuni. Ya, itu ya tempat tinggal lahir. Kalau di sebelah timur Hmm, Staben, ya sebelah utara Staben, iya, sebelah makam yang Kristen itu maka. ada dulu Hmm? om saya di situ rupanya. Oh. Kalau Mahasiswa kami Mas kebetulan Ageng juga magang di Baturetno, Pak. siapa? Di SD Kanisius Baturetno kalau magang Oh, beberapa. oh. Lah ya kalau saya di Nguntoran Nadinya, tapi kalau Mbak Retno, Mas Ageng, Mas siapa? Supri. Yang dari Temanggung siapa? Yang istrinya Temanggung rumahnya Kabupaten Oh, Pak Kepegawai Supri. Pak Supri Pak ya, Supriyan. Iya. Mas Manggala dan sebagainya. Iya, Mas Oke, Manggala. Kebetulan Mas oke. Manggala juga jadi mentor juga ini, Pak. Oh iya iya iya. Oke. Ini luar Baik. biasa apa yang telah disusun Mbak Dian. Ini secara pengambilan isu kemudian sampai dituangkan dalam diangkat sebagai sebuah karya judul ini luar biasa. Cuman ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan karena ini terkait dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, jangan sampai pergantian generasi ini menghilangkan hal-hal yang sudah biasa kita laksanakan di kalau dulu bukanlah nilai-nilai dasar ASN lah pokoknya dulu ibarat etika dan eh, etika, sopan santun dan sebagainya sebagai orang kita, orang timur kan gitu ya, bahasanya orang timur. Salah satunya itu. Maka setelah tadi saya baca di tahapan-tahapan ini, ya ini kan kayaknya belum masuk juga. Ini sebagai administrasinya, tapi saya yakin pelaksanaannya sudah. Tapi pelaksanaannya sudah, tapi di dalam pelaporan pembuatan administrasi ini yang tidak tertuang. Salah satunya tahapan pertama kan biasa melakukan perencanaan ya melakukan sebuah perencanaan, penyusunan dan pemanfaatan ini. Nah, barangkali ini tadi kelupaan dalam menulis. Di sini saya cari ini kok tidak ada laporan atau izin atau koordinasi dengan panjenengan ini Mbak Dian ini. Mungkin sudah hanya WA-WA sehingga nggak ada tertulis ini ya. Jadi paling tidak ini dituangkan karena ini salah satu nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, loyal, ya. Ini, maka di sini di dalam penyusunan, nah mungkin di tahapan kegiatannya salah satunya konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan atau mentor. Bisa dicatat, Mbak Dian? Iya, Pak, Halo? sampun. Jadi, Nah, ini kan penting. Jadi dimasukkan saja dalam tahapan kegiatannya, konsultasi dan koordinasi pada pimpinan dan atau mentor dan sebagainya lah. Pokoknya itu paling tidak itu. Karena ini tadi meskipun nanti Bapak Pak Tri ini wis tak dukung, tapi bukti fisiknya tidak tertulis. Mana bukti dukungannya? Kalau kalau seandainya nanti ada kebutuhan dana dan sebagainya minta jenengan minta ngejoke dana ke Pak Tri apa mana nggak ada hubungan apa nggak ada hubungannya dengan saya kok kegiatanmu aja nggak lapor saya kan gitu ya kan maka di sini ada sebuah paling tidak diawali dengan kegiatan koordinasi komunikasi atau konsultasi pimpinan baik pimpinan sebagai mentor ataupun pimpinan sebagai kepala atau atasan di lembaga. Yang kedua, masih di tahapan pertama itu, kalau saya lebih cenderung pada bukan SOP ya, panduan. Jadi ada penyusunan panduan, panduan untuk digitalisasi Google Classroom. Nah, ini mungkin bentuknya panduan ya. Mungkin itu kalau kalau ada panduannya sehingga nanti para dosen, para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut atau menyusun untuk proses pembelajaran tersebut sebagai dosen dan sebagainya ini nanti ada panduannya. Itu mungkin dua saran yang kedua. Kemudian
tadi sudah ada penyusunan ya perencanaan dari awal itu, kemudian pengembangan modul, ada pelatihan literasi, kemudian implementasi dan monitoring evaluasi. Kalau saya mungkin ini dipisah karena antara pengembangan itu mungkin teknis dalam menyiapkan bahan sarana, kemudian pelatihan atau implementasi ini sebagai proses penyampaian hasil karya tersebut. Lebih baik eh, monitoring atau dan evaluasi ini dipisah dengan proses implementasi karena mungkin kalau implementasi ini malah masuk tataran pelatihan literasi digital dan apa apakah dijadikan satu dengan kalimat implementasinya monggo yang jelas ini kalau dipisah ya nanti ya berarti ada uraian-uraian terkait dengan implementasi itu sendiri tapi kalau bisa dipisah antara implementasi dan monitoring evaluasi mungkin itu jadi ini sebetulnya hanya dalam penempatan saja apa hal-hal yang menyangkut substansi sebenarnya tidak ada hal yang masalah. Bisa dipahami Mbak Dian? Bisa, Pak. Jadi satu tadi ya, satu ditambahkan koordinasi dan konsultasi. Dua, mungkin lebih tepatnya bukan SOP ya, mungkin panduan atau pedoman gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin pemisahan terkait dengan implementasi dan monitoring evaluasi ini mungkin dipisahkan saja, ya kan? Ini pelatihan literasi digital untuk dosen dan ini berarti kan implementasi ini. Jadi mungkin ini yang di apa di sini mungkin tambahnya evaluasi dan monitoring atau evaluasi dan pelaporan lah bahasanya gitu. Mungkin satu konsultasi dan koordinasi, kedua penyusunan, ketiga pengembangan, keempat pelatihan, kelima evaluasi dan monitoring. Jadi itu Mbak Dian dari saya. Begitu Pak Mentor, Pak Moderator, itu evaluasi dari saya. Mudah-mudahan nanti di 30 hari ke depan Mbak Dian ini sudah bisa menyelesaikan rancangannya sehingga menghasilkan sebuah laporan aktualisasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Muklis. Baik, terima kasih Pak Evaluator ya sudah memberikan masukan untuk perbaikan Dian ya. Sudah dicatat ya Mbak Dian. Sama, Baik, Pak. ya, ada yang boleh diklarifikasi atau cukup? Pak, mau menyampaikan Ya, yang bagian tahapan silakan. kegiatan itu sempat saya ubah. Boleh saya tampilkan, Pak? Silakan. Saya kira tidak perlu karena ya paling hanya tambahan saja kok ya. Jadi itu karena waktunya ini tergantung Pak Muklis. Kalau Pak Muklis mengizinkan, kami persilakan Pak Muklis. Monggo, kalau mau disampaikan dan diperlukan, monggo untuk sebagai gambaran sederhana aja sekilas. Silakan, Mbak Dian. Oke, terima kasih ya, Pak. Sudah terlihat dari Pak. Sudah. Oke. Nah, ini Pak, untuk metrik tahapan kegiatannya sempat saya ubah. Tapi mau saya upload, takutnya nanti terdeteksi saya terlambat mengumpulkan seperti itu, Pak. Bapak. Oke. Untuk kegiatan pertama itu nanti tahapannya ada konsultasi dengan mentor, kemudian observasi, wawancara, dan pengumpulan data menggunakan platform. Yang kedua ini penyusunan panduan sederhana, penggunaan Classroom. Nah, tahapan kegiatan nanti juga ada penyusunan draft panduan, Pak. Baik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke, ya. Yang bawah, yang pelatihan. Yang bawah itu saya ubah menjadi tindak lanjut. Nah, nanti tahapan kegiatannya berupa evaluasi hasil penggunaan Google Classroom, kemudian
mendokumentasikan praktik baiknya dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan. Seperti itu, Pak. Laporan, oke, oke. Y. Oke. Udah masuk, oke. Baik, terima kasih Mbak Dian atas klarifikasinya untuk perbaikan ya. Eh, Terima kasih Pak Tri yang sudah berkenan Terima kasih, Pak. membersamai Mbak Dian, ya. Semoga harapan dari Pak Tri ini bisa betul-betul membawa Staben lebih keren ya. Nanti bisa Baik. memperkuat. Ya. Baik, ya. Ya, salam Mas Supri sama Mbak Retno ya. Iya, Pak. Baik. Sehat-sehat di sana, Pak. Semoga bertemu Ya, kembali ketika offline. ya, Ya. ya. Oke. Salam untuk Pak Waket satu, ya. Pak Widya, nggih. Pak Widya, ya. Nggih, Pak. Teman di MP dulu di Jakarta, ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, Pak Evaluator dan Pak Tri dan Mbak Dian, apa yang sudah sampaikan, semoga membawa manfaat perbaikan ke depan untuk aktivasi. Baik, kita tutup kegiatan seminar naturalisasi ini dengan bersama-sama mengucapkan terima kasih. Ya. Dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam. kebajikan. Ya. Terima kasih atas kerawaannya, Pak Tri. Ya. Makasih, Pak. I- Izin live room. Terima Iya, kasih, Pak. terima kasih, bangga diberikan Izin, untuk Pak. kegiatan aktivitas kembali, Pak Tri. Nggih. Terima kasih, Pak Monggo. Tri. Sama-sama, Mbak Dian. Nggih. Ya, yuk. Selamat yuk. Terima kasih Pak Koirul. Terima kasih Pak Muhlis. Ya, Saya izin sama-sama. live dulu Ya, nih, Pak. Ye, Oke, monggo. Terima silakan. kasih. Ya. Baik, kita lanjut.